Dibuka dengan flashback si Om Lai yang memperlihatkan sosok wanita peramal tengah memberikannya sebuah tawaran, yaitu jikalau mau selamat menghadapi bencana The Great Catastrophe, maka si Lai harus bergabung dengan organisasi dan sebagai kompensasi, si wanita pun akan memberikannya hadiah yang mana benda tersebut akan mengungkapkan jati diri si pemakai. Awalnya si Om tidak percaya dengan omong kosong dari si wanita. Namun setelah ia menyuntikkan benda atau serum hadiah tadi, ia pun perlahan-lahan mulai mengerti tentang tujuannya ada di dunia ini, yaitu untuk memanfaatkan kelemahan seseorang dan menyalahgunakannya. Ya, dan sekarang diperlihatkan flashback lagi saat si Om masih menjadi bocil kematian, di mana dengan entengnya ia pun berkata kepada tante-tante di dekatnya bahwa suaminya sedang berkhianat. Dan tentu si tante yang sedang kelihatan hamil ini pun murka luar biasa, apalagi si bocil kematian mendengar kalau suami si tante menyebut dirinya namuyak bagaikan ban kempes, yang mana badannya terasa amat sangat bau melebihi kandang babi. Jelas saja mendengar hasutan tersebut, si tante pun makin murka hingga tanpa basa-basi si tante langsung menghantam pipi manis dari suaminya. Suami si tante yang tidak tahu apa-apa pun jelas murka dan tidak diduga langsung melayangkan talak 3 kepada si tante, yang mana membuatnya langsung terpuruk diselimuti penyesalan. Namun si Om bocil kematian menghampiri sambil berlaga seperti juru selamat. Dan ia mengatakan kalau ia akan menciptakan tempat paling aman di mana tidak ada lagi yang namanya penghinaan ataupun pengkhianatan. Yang ternyata gilanya semakin dewasa si Om, semakin banyak pula korban tipu daya akibat kelemahannya terus dieksploitasi tanpa belas kasih oleh si Om. Dan kini setelah menjadi monster, ia pun menyadari jati diri yang sesungguhnya kalau ia adalah sang penipu ulung yang selalu mempermainkan orang lain, yaitu monster berlevel 4 dengan julukan nama Trickster. Sekarang terlihat si monster pun mampu membingungkan si AJ dengan kemampuan halusinasinya, di mana kemampuan tersebut dapat memperlihatkan sosok trauma bagi si target dan hanya menunggu waktu yang tepat saja sampai si monster bisa menghabisi si AJ. Akan tetapi tidak diduga sebuah tembakan menyasar tubuh si monster Trickster yang tidak lain disebabkan oleh si bapak tua Chensi, dan hal itu menjelaskan semuanya kenapa si bapak tua Chen sebelumnya menjuluki si monster dengan nama The Great Eye. Ya, si monster Trickster pun murka atas tindakan si bapak tua Chen hingga membuatnya mengeluarkan serangan ratusan laser berwarna merah. Untungnya dengan cekatan si tua langsung berlindung, bahkan dengan terampilnya ia menembak balik tanpa melihat sasaran. Dan hebatnya tembakan tersebut bisa mengenai si monster dengan tepat, namun si monster yang makin murka kembali menyerang si bapak tua dengan serangan yang lebih dahsyat hingga terjadilah ledakan besar. Di momen dimana saat si monster fokus ke si bapak Chen, disitulah si AJ menyelinap dan berhasil memberikan luka sayatan leher di si monster. Dan kini si monster pun bingung bagaimana si AJ bisa lolos dari genjutsunya hanya dalam waktu singkat. Tapi si AJ yang sudah tahu identitas dan tipuan yang dilakukan si monster mulai berkata dengan lantang kalau si monster hanyalah kroco yang bisanya memperdaya saja. Serta kini dengan kekuatan tentakel hitamnya si AJ pun menyerang si monster. Meski si monster bisa menghindar, tapi tentakel si AJ berhasil menjerat kakinya. Di sini si monster Trickster pun kembali menyerang mental si AJ, namun kali ini hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Ia pun kemudian menyerang lagi menggunakan ratusan laser yang mirip jarum, namun si AJ nampak tidak gentar dan ia pun menerjang lurus ke arah si monster. Dan ya, kemudian amat sangat tanggung chapter ini pun harus ditutup dengan si AJ yang menyerang si monster menggunakan kekuatan penuhnya.
Berlanjut dengan si monster trickster yang bahunya terluka parah akibat mendapat serangan full power dari si AG. Si AG pun menghampiri si monster dengan penuh rasa percaya diri, namun dibalik itu tersirat rasa kekhawatiran sebab badai Crimson Dust akan melanda dunia ini sebentar lagi. Dan ini adalah awal mula dari bencana yang akan dihadapi oleh umat manusia. Terlepas dari itu semua, si Gondrong Eiji pun kemudian berniat akan menghabisi si monster. Tapi si monster yang tidak mau kalah begitu saja langsung mengeluarkan asap tebal untuk menghalangi pandangan si Eiji. Sungguh sangat mencengangkan di saat si Eiji akan mengayunkan sabitnya ke tempat si monster berada, tangannya malah berhenti sebab betapa terkejutnya ia karena yang ada di hadapannya itu bukanlah si monster melainkan malah ibunda tercinta. Hal itu pun membuat si Eiji merasa syok, tapi tiba-tiba dirinya diserang dengan begitu cepat hingga membuatnya terpental ke belakang. Di sini si Eiji menyadari kalau ia tengah termakan oleh tipu daya si monster lagi, dan benar saja si monster dengan seringai jahat mengatakan kalau si Eiji tidak akan pernah bisa membunuhnya karena si monster bisa dengan mudah membaca isi kepalanya, baik dari pemikiran maupun pergerakan yang akan ia lakukan. Dan bahkan saat si bapak tua menyerangnya dari belakang, si monster pun dapat menghindarinya dengan begitu mudah hanya dengan melalui pikiran si Eiji. Kini si monster trickster pun akan mendatangi si bapak tua yang sedang bersembunyi, tapi saat ia sampai di tempat si bapak, si monster pun mulai keheranan karena hanya mendapati sebuah sepatu yang dijadikan umpan oleh si bapak Chenzi. Dan lebih hebatnya lagi, di sana juga sudah ada stun granat yang langsung meledak seketika itu juga hingga membuat kepala si monster kesakitan. Si Eiji Gondrong pun begitu terpukau dengan skill yang dilakukan oleh si bapak tua, sementara si bapak Chenzi sendiri langsung menerjang ke arah titik buta si monster untuk melakukan serangan. Namun sayangnya si monster berhasil menepi serangan si bapak dan bahkan ia menyerang balik si bapak dengan ratusan laser jarum lagi. Di momen itu si Eiji pun mencoba mengalihkan perhatian si monster dengan sesuatu yang tak terduga, hingga si bapak tua berhasil menyerang si monster menggunakan senapan. Dan ya, ternyata si Eiji membiarkan si monster melihat kenangan dirinya saat sebelum direinkarnasi, atau lebih tepatnya yaitu masa depan si Om Lai sendiri, yang mana berisi semua kegagalan si Om Lai di masa depan. Dan hal itu jelas membuat pikiran si monster menjadi kacau balau. Tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sebuah granat pun dilemparkan dan meski berhasil ditangkap oleh si monster, tapi ledakannya yang begitu kuat mampu membuat tangan si monster sampai hancur. Lalu kemudian dengan emosi yang sudah tidak stabil, si monster pun berniat menyerang ke arah si bapak tua Chenzi. Ya, anehnya pandangan si monster malah langsung berputar karena ternyata kepala si monster pun copot dari badannya akibat ulah si Eiji yang berhasil menyerangnya secara diam-diam. Dan kemudian chapter ini pun ditutup dengan senyuman penuh kasih sayang dari si Eiji seraya mulutnya itu terus mencibir si monster. Masih berlanjut dengan kepala si Om Lai atau si monster trickster yang terbang melayang bagaikan kuyang. Di selang sakaratul mautnya, ia pun melihat keseluruhan ingatan si Eiji dari sebelum rekarnasi sampai menjadi bayi. Dan bahkan ia juga melihat sosok monster bola besar saat pertama kali ia bergabung dengan organisasi. Meskipun kepalanya sudah copot, tapi tidak disangka si Om Lai pun masih bisa tertawa dengan sangat keras. Ia pun mengatakan ramalan yang sebelumnya diperingatkan oleh organisasi mengenai bayi tertentu. Dan ia menduga kalau sosok si Eiji merupakan salah satu dari Egg of Calamity. Egg of Calamity. Nah, menanjir nog naunya. Nah, yaitu pokoknya mah. Si Eiji pun jelas syok dengan perkataan si Om, namun belum sempat si Om menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah tembakan jarak jauh langsung menghantam kepala si Om hingga membuatnya langsung wassalam. Dan di sini si Eiji Gondrong beserta si bapak tua pun makin kaget dengan kedatangan sebuah mobil barakuda. Ya, terlihat sosok si pelaku yang merupakan pria berjaket putih mengenakan sebuah masker gas. Dan saat melihat kalau yang mendatangi mereka adalah orang dari militer, si Eiji pun langsung bergegas kabur dari TKP.
Kemudian si pria menghampiri si bapak tua Chen sambil melepaskan penutup wajahnya. Dan tidak disangka kalau si pria akan memanggil si bapak tua Chen dengan sebutan guru, serta kini terlihat sosok di balik masker. Wajah tampan rupawan bernama Kapten Lion yang memiliki julukan Snow Wolf. Dan ketika ada monster yang ujug-ujug muncul untuk mengincar dirinya, entah bagaimana si monster pun langsung meledak dan musnah tanpa sisa. Yang mana membuat si Eiji yang sedang ngumpet pun sampai heran sebab si kapten tidak terlihat bergerak sedikit pun. Di sini si bapak tua Chen menanyakan tujuan dari si Lion datang menemuinya, yang padahal si bapak sudah memerintahkan agar dirinya bisa bergerak sendiri dalam upaya untuk pencarian cucunya. Akan tetapi si Kapten Lion mengatakan kalau situasi di militer sedang dalam keadaan darurat, sehingga ia pun meminta si bapak Chensi untuk kembali dan sembari menunjukkan foto cucunya yang sedang disekap. Ia pun berkata lagi kalau si bapak tidak usah khawatir sebab cucunya akan selalu aman di tangan mereka. Di sisi lain, si Eiji Gondrong pun menguping pembicaraan dan ia pun perlahan-lahan mulai teringat dengan siapakah sosok si bapak Chensi yang sebenarnya. Yaitu beliau ternyata adalah sosok pimpinan tertinggi di kemiliteran. Tanpa punya pilihan lain, si bapak Chen pun akhirnya menyetujui permintaan si Lion untuk kembali ke militer. Sementara si Eiji malah kebingungan sebab ia tidak tahu langkah apa yang harus ia ambil sekarang. Namun tiba-tiba tubuhnya mengalami keanehan hingga ia pun langsung jatuh terkulai. Yang mana suara jatuhnya disadari oleh si Kapten Lion dan ia pun tanpa ragu-ragu langsung menembak ke sumber suara. Meskipun yang tertembak hanya benda random tapi sungguh sangat di luar akal sehat. Si Lion pun kembali tanpa adanya keraguan langsung menodongkan senapannya ke wajah si bayi kecil. Untungnya si bapak Chensi sempat menghentikan tindakan gila dari si Lion dan beliau beralibi kalau bayinya sengaja ia tempatkan di sini supaya bisa bersembunyi. Kemudian si bapak Chen pun menggendong si Eiji layaknya cucunya sendiri meski si Eiji jelas enggan. Namun sembari berbisik si bapak pun menyuruh si Eiji agar tetap berperilaku seperti bayi agar dirinya bisa selamat. Dan di sini si Eiji pun langsung nangis seperti bayi beneran sambil meneteskan kucuran jigong ke bahu si bapak. Melihat si bapak Chen yang sangat akrab dengan si Eiji, si Lion pun mengusulkan untuk mengajaknya sekalian dengan mereka. Tapi di sini si Eiji merasa sangat familiar dengan wajah si Lion setelah diperhatikan dari dekat. Dan kemudian ya chapter pun ditutup dengan dugaan si Eiji kalau si Lion sangat mirip dengan seseorang yang ada di organisasi. Chapter kali ini dibuka saat si bayi kecil Eiji terbangun dan ia pun mendengar suara pria yang tidak asing di telinganya. Ternyata itu adalah si Lion yang sedang berbicara kepada suster dan itu berarti si Eiji kecil kini telah ikut dibawa ke sebuah fasilitas tertentu. Selain si Eiji, ternyata ada juga bayi lain yang ikut terbangun namun dalam keadaan menangis. Di sini karena tidak mau bayinya terus rewel, si Lion pun melakukan sesuatu untuk membuat si bayi tertidur. Ya, melihat tindakan tersebut, ingatan si Eiji mengenai sosok si Lion makin menemukan titik terang di mana si Lion adalah sosok kunci dari organisasi yang memiliki nama kode Tank. Dan di chapter sebelumnya si Lion bisa meledakkan monster tanpa menyentuhnya sebab kemampuannya itu adalah manipulasi darah. Serta bayi yang tadi bukannya sedang dibuat tertidur melainkan ia pingsan karena aliran oksigennya dihambat. Terlepas dari semuanya itu berarti si Lion sudah membangkitkan kekuatannya bahkan sebelum peristiwa The Great Catastrophe terjadi. Tapi kemudian si Lion menghampiri si Eiji karena di sini ia curiga kalau si Eiji hanya pura-pura tertidur. Dan saat ia akan melakukan hal yang sama kepada si Eiji, si bayi pun langsung ngorok sehingga membuat si Lion mengurungkan niatnya.
Setelah si Lion pergi, kini si Eiji pun terbangun dan langsung bergumam kalau untung saja dirinya sempat menyerap inti monster trickster yang kebetulan memiliki kemampuan penghalang mental, yang mana ia berhasil mengelabui si Lion dengan memperlambat tekanan darahnya sendiri. Tapi di samping itu ia penasaran dengan lokasi tempatnya berada, apalagi terdapat banyak balita yang kemungkinan sengaja dibawa sebab mereka berpotensi menjadi Egg of Calamity. Ia pun teringat akan hal ini di masa lalu, hanya saja dulu pangkatnya di organisasi belum memenuhi standar untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan yang lebih parahnya, pada masa itu pihak organisasi berhasil membumi hanguskan pihak militer, sementara si Bapak Chenshi malah menghilang karena sibuk mencari-cari keberadaan cucunya. Si Eiji pun menduga kalau si Bapak Chenshi tidak mempercayai si Lion sepenuhnya. Tapi di sini ia juga khawatir akan kondisi dari sang ibunda beserta si anjing. Namun yang terpenting sekarang adalah menemukan cara agar bisa kabur dari tempat ini. Sekarang ia pun mencoba mengeluarkan kekuatannya, namun anehnya tidak terjadi apa-apa karena ternyata ia baru sadar kalau sebelumnya semua core monster yang telah ia peroleh sudah bergabung untuk menciptakan kekuatan yang bernama Dark Shadow. Dan kini ia hanya memiliki kekuatan Dark Shadow yang menguras terlalu banyak energi, serta satu lagi yaitu God Barrier, atau yang tadi ia pakai untuk mengelabui si Lion. Di tengah kegundahan yang dialami si bayi kecil, tiba-tiba ia melihat ada satu bayi yang tanpa sadar menggunakan kekuatannya seperti tanaman rambat. Dan ternyata bukan hanya satu saja, melainkan bayi-bayi lain yang memiliki kemampuan berbeda pun bisa melakukan hal serupa. Yang mana membuat si Eiji heran karena di masa lalunya setiap anak yang memiliki kekuatan khusus akan dikurung di ruang isolasi. Akan tetapi tiba-tiba lagi kekuatan tanaman tadi langsung menjerat dan mengangkat si Eiji ke udara hingga membuatnya panik bukan main. Untungnya saat si Eiji tengah kesulitan, muncul seorang anak kecil yang menolong si Eiji menggunakan kekuatannya. Meski di sini pantat si Eiji pun terjatuh dengan cukup keras. Kemudian sambil masih memegangi pantatnya yang kesakitan, si Eiji pun mendapat omelan dari si anak kecil tadi kalau dirinya harusnya tetap anteng di tempat tidur. Dan kemunculan dari si anak kecil, atau lebih tepatnya si anak perempuan ini, juga sekaligus menutup chapter yang sekarang. Masih berlanjut dengan kemunculan si anak perempuan yang kini malah membuat si Eiji kebingungan. Pasalnya dengan kisaran umur 5 tahun, tapi si anak perempuan sudah bisa menguasai kemampuannya dengan sangat baik. Namun di sini tiba-tiba si anak perempuan mendengar sebuah tanda dan ia pun langsung pergi dari hadapan si Eiji. Ternyata ini sudah waktunya untuk inspeksi dan para suster pun langsung berbondong-bondong untuk membawa setiap bayi yang ada di sana. Tapi agar tidak curiga, si Eiji pun kembali mengeluarkan jurus pura-pura ngoroknya. Namun kemudian ia pun tetap dibawa juga bersama bayi-bayi yang lain. Ya, kini mereka pun ditempatkan di satu ruangan yang gelap, yang mana ruangan tersebut mengingatkannya akan kenangan pahit saat dirinya harus dipaksa untuk bertarung satu sama lain hingga titik darah penghabisan. Sementara itu terlihat ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan, dan ternyata itu adalah si Kapten Lion. Kemudian terdengar suara dari salah satu bayi yang tiba-tiba menangis, dan ternyata sungguh di luar nalar para balita yang ada di ruangan tersebut harus dipaksa untuk melawan monster yang ganas. Meskipun monsternya tengah terikat rantai, tapi bukan berarti mereka akan terbebas dari bahaya. Lalu kemudian si bayi yang menangis tadi diselamatkan oleh si anak perempuan, dan sepertinya ia kenal betul dengan sosok si Lion. Si Eiji yang melihat pemandangan ini pun mulai tersadar, itulah mengapa di tempat masa lalunya ia tidak pernah melihat ada bayi satupun yang seperti mereka. Karena ini adalah fasilitas yang berbeda di mana mereka memaksa para bayi untuk melawan monster agar kemampuan mereka bisa bangkit secara paksa. Dan hal ini sangat jelas adalah ulah dari rencana organisasi yang bernama Hunting Dog Plan.
Sekarang dengan senyum jahatnya si Lion pun memulai inspeksi dan kini monster yang sudah terlepas dari rantai ini langsung menerjang ke arah si Eiji. Untungnya si Eiji berhasil menghindari serangan dari si monster meski terlihat kalau telinga kirinya mengalami luka fatal. Di situasi yang mengancam hidupnya, si Eiji pun masih sempat-sempatnya untuk mengkhawatirkan kondisi bayi lain. Namun salah satu bayi kembali ada yang menangis dan hal itu membuat perhatian si monster teralihkan ke arahnya. Si monster pun kini beralih menerjang ke arah mereka, tapi tiba-tiba si bayi yang di awal mulai teriak dan mengeluarkan kemampuan banyak tanaman rambat. Kemampuan tersebut berhasil membelenggu si monster dan menghentikan pergerakannya. Sementara si Lion merasa senang karena bakat dari si bayi tadi sudah cukup bagus untuk ukuran level pertama. Tapi perhatiannya kini malah teralihkan ke si Eiji yang belum menunjukkan kemampuan apapun. Sehingga dengan kemampuan pengendalian darahnya, ia pun membuat si monster mengamuk agar bisa memaksa si Eiji membangkitkan kekuatannya. Dan ya, scene itu juga sekaligus menutup chapter yang sekarang.